Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Sidik dari program studi Sistem Informasi dengan NIM 2157309. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Yopi Nugraha MKom. Di sini saya mengambil judul yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Apotek di Apotek Pemilik Kadungora Garut berbasis web. Baik, langsung saja kita ke bab 1. Untuk di bab 1 di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang di sini saya mengambil dari Apotek Pemilik Kadungora Garut membutuhkan sistem informasi untuk mengelola penjualan dan pembelian obat secara lebih efisien. Saat ini proses penjualan dan pembelian masih dilakukan manual atau menggunakan kertas dan buku yang rentan terhadap kesalahan dan human error. Oleh karena itu, saya ingin membahas dan merancang suatu sistem informasi apotek berbasis web untuk membantu apotek pemilik Kadungora dalam mengelola obat, seperti halnya perkembangan teknologi di perusahaan lain. Sistem informasi ini diharapkan dapat membantu menghemat waktu dan mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan obat di apotek. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Di bab 1 ini ada 4 identifikasi masalah. Yang pertama yaitu bagaimana membuat sistem informasi untuk memudahkan pembelian dan penjualan. Yang kedua yaitu bagaimana membuat sistem informasi untuk membantu membuat laporan dengan cepat. Yang ketiga, bagaimana cara menganalisa kebutuhan database persediaan obat pada apotek pemilik Kadungora dengan baik. Yang keempat, bagaimana membuat sebuah aplikasi sistem ketersediaan obat pada apotek pemilik Kadungora berbasis web dengan menggunakan framework Laravel. Yang selanjutnya yaitu di sini ada rumusan masalah. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu sesuai dengan judul yang penulis kemukakan, maka penulisan tugas ini penulis hanya menguraikan masalah yang menyangkut penjualan dan pembelian obat yang di dalamnya juga termasuk penjualan dan pembelian obat khusus daerah Kadungora. Yang kedua yaitu sistem informasi yang dibuat merupakan aplikasi berbasis web menggunakan framework Laravel dan basic data MySQL. Yang ketiga yaitu pembuatan aplikasi ketersediaan obat berbasis Laravel ini dapat mengelola data obat, mengelola kasir, dan data admin. Yang keempat yaitu pembuatan aplikasi ketersediaan obat berbasis Laravel ini dapat menangani pencatatan riwayat penjualan obat. Untuk tujuan penelitiannya yaitu bertujuan untuk merancang sebuah sistem informasi obat pada apotek pemilik Kadungora Garut yang nantinya dapat digunakan secara mudah dan cepat oleh pemakai atau oleh admin dan konsumen. Untuk manfaat dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, sistem akan memudahkan pelanggan dalam pembelian obat melalui web dan akan diarahkan langsung kepada WhatsApp dari admin toko obat tersebut. Yang kedua, memberikan wawasan baru kepada penelitian. Yang ketiga, memperbaiki layanan pada apotek pemilik Kadungora Garut. Di sini untuk memperbaiki layanan supaya lebih cepat dan efisien. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke bab 2. Untuk bab 2 di sini yaitu berisikan landasan teori. Dari landasan teori ini yang pertama yaitu ada sistem informasi. Apa sih sistem informasi? Di sini adalah sistem informasi adalah bagian-bagian dari beberapa komponen yang berfungsi memproses data agar data yang diproses dapat menjadi dasar informasi yang dapat digunakan untuk membantu organisasi mencapai tujuan. Di sini itu menurut Mudianto dan Lido pada tahun 2021. Jadi dapat disimpulkan sistem informasi merupakan sistem yang didirikan dari komponen-komponen pengelolaan data yang ada di dalam suatu organisasi yang tujuannya yaitu mempermudah pengelolaan kebutuhan organisasi. Yang selanjutnya yaitu teori tentang penjualan. Pengertian penjualan menurut Samsul Arifin tahun 2022.
Eh, Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, pembeli untuk memperoleh uang, pembayaran atau menerima uang. Eh, Menurut saya dari penjualan ini dapat disimpulkan adalah proses memberikan sesuatu kepada orang lain atau kepada pembeli dengan tujuan memperoleh uang sebagai kompensasi atau pembayaran. Yang selanjutnya yaitu teori tentang rancang bangun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rancang berarti mengatur segala sesuatu sebelum bertindak mengerjakan atau melakukan sesuatu untuk merencanakan. Sedangkan kata bangun berarti sesuatu yang didirikan atau berdiri. Jadi menurut saya di sini rancang bangun dapat disimpulkan bahwa rancang bangun adalah suatu tahapan dalam menggabungkan elemen-elemen yang terpisah ke dalam suatu satuan yang berhubungan satu dengan lainnya yang saling mengkonfigurasi seluruh komponen software dan kesatuan sistem untuk memenuhi satu tujuan. Untuk selanjutnya yaitu landasan teori di sini landasan teorinya yaitu OOAD atau Object Oriented Analysis dan Design. OOAD adalah metode untuk menganalisa dan merancang sistem dengan pendekatan berorientasi objek. Yang selanjutnya yaitu Unified Modeling Language atau UML. UML merupakan satu kumpulan konvensi pemodelan yang digunakan untuk merincikan atau menjelaskan sistem Viranti lunak yang dijadikan sebagai standar pemodelan objek. Untuk UML di sini, di UML ini di landasan teori UML ini terdapat beberapa model, yaitu ada use case diagram, dan ada aktor, ada relationship, ada extend, ada is depend on, dan yang lainnya yang berhubungan dengan UML. Yang selanjutnya yaitu website. Teori tentang website. Website dapat diartikan sebagai domain utama yang berisikan segala informasi berbentuk digital yang dapat berupa teks, gambar, video, dan lain-lain yang memiliki format HTML, Hypertext Markup Language, dan akan dapat diterjemahkan oleh web browser menjadi bentuk informasi yang dapat dibaca oleh pengguna. Dari website ini di sini dari penjelasan website di sini saya akan mengambil dari Susilawati AL 2022. Website yang menjelaskan yaitu website adalah gabungan dari beberapa halaman yang memiliki isi informasi data yang dapat berupa data tulisan, data gambar, dan data gerak, audio dan video, atau juga dapat gabungan dari seluruh elemen yang ada yang disediakan dengan jalur hubungan internet sehingga bisa diakses dan digunakan oleh siapapun. Yang selanjutnya landasan teori PHP. Menurut Riri Fitrisari dan Ardiati pada tahun 2021, PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan bahasa scripting yang dirancang untuk membuat halaman web dinamis. PHP dapat melakukan pengkodean seperti halnya Java, dan C++, serta dilengkapi infrastruktur OOP yang digunakan untuk membuat aplikasi web
kompleks, modular, dan reusable menjadi lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu landasan teori tentang Laravel. Laravel adalah pengembangan website berbasis MVV yang dituliskan dalam PHP yang dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan biaya pemeliharaan, serta untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas, dan menghemat waktu. Laravel juga hadir sebagai platform web. Yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam bab 2. Di sini di bab 2 di sini ada metode penelitian dan objek penelitian. Untuk metode penelitian di sini ada metode pengembangan sistem. Di sini peneliti menggunakan OAD, Object Oriented Analysis and Design. Di dalam OAD ini ada 3. Yang pertama, 1 menentukan kebutuhan pemakai. Yang kedua, membangun model keterhubungan kelas dan objek. Yang ketiga, perancangan berbasis objek. Untuk nomor 1 di sini ada beberapa poin untuk menentukan kebutuhan pemakai. Di sini untuk menentukan kebutuhan pemakai, menentukan kebutuhan pemakai, sistem informasi ini terdiri dari 2 macam, yaitu pemakai dengan akses pengunjung biasa yang hanya dapat melihat informasi tentang apotek pemilik Kadungora, sedangkan yang kedua adalah pemakai dengan akses administrator. Pemakai jenis ini yang dapat mengelola data dan informasi pada sistem informasi ini. Dalam pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama di sini studi lapangan. Sesuai dengan sumber data tujuan penyusunan laporan ini, maka dalam pengumpulan data secara langsung ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain dari studi lapangan ini menggunakan 3 teknik, yaitu wawancara, pengamatan langsung, dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab mengenai hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Pihak-pihak yang diwawancari oleh penulis adalah beberapa pegawai yang ada pada apotek, pemilih, dan kasir. Yang kedua yaitu pengamatan langsung atau observasi. Metode pengumpulan data ini melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu mengamati kegiatan tentang prosedur perancangan sistem yang akan dibangun oleh peneliti. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Di dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat catatan-catatan maupun formulir-formulir proses pada penyusunan laporan pada apotek pemilih Kadungora ini. Yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku literatur, makalah, atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti di sini. Yang selanjutnya yaitu identifikasi skenario pemakai. Identifikasi pada sistem informasi penjualan dan sistem informasi apotek ini yaitu dengan entry kategori, transaksi pembelian, pelunasan pembelian, pembuatan retur, pencatatan obat baru, pencatatan transaksi penjualan, PU, pengecekan persediaan, pembuatan laporan penjualan, pembuatan laporan pembelian, pembuatan laporan persediaan, dan daftar obat. Yang kedua di sini yaitu membangun objek keterhubungan kelas dan objek. Keterhubungan kelas dan objek berdasarkan pada identifikasi kelas, maka didapat keterhubungan kelas dan objek dapat dilihat nantinya pada kelas diagram dan sequence diagram pada bab selanjutnya yang akan dibahas nanti. Yang ketiga yaitu perancangan berbasis objek. Perancangan berbasis objek merupakan tahapan setelah tahap analisis. Di sini penulis menggunakan UML, diantaranya use case, class diagram, dan sequence diagram.
Baik, yang selanjutnya di sini di bab 3 ini objek penelitian. Pada objek penelitian ini peneliti melakukan objek penelitian di apotek pemilik Kadungora Garut, dan penulis mengambil lingkup pada penjualan dan pengelolaan obat. Penelitian dilakukan pada apotek pemilik yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Rahmat Hikmat, Talaga Sari, Kadungora, Garut, Jawa Barat. Untuk objek penelitian ini mungkin saya akan menjelaskan dari visi dan misi dari objek yang saya teliti, yaitu dari apotek Kadungora. Untuk visi dari apotek ini yaitu menjadi apotek modern yang berbasis pelayanan kepada masyarakat, selalu berusaha memberikan solusi ramah namun harga tetap terjangkau, sehingga pelayanan yang prima bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial. Untuk misi dari apotek ini yaitu satu, selalu memberikan pelayanan dengan penuh semangat dan antusiasme yang tinggi sehingga pelanggan merasa dihargai dan puas terhadap pelayanan kami. Yang kedua, memiliki kemauan tinggi untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan terus berusaha untuk mencari cara yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas produk kami. Yang ketiga, senantiasa memupuk rasa kepedulian terhadap customer, supplier, dan mitra kerjasama. Yang keempat, bekerja berdasarkan keikhlasan hati, selalu berusaha memberikan kinerja terbaik kami sehingga tercipta ikatan emosional yang kuat dengan customer kami. Yang kelima, memiliki cara pandang dan sikap positif dalam memberikan pelayanan, berusaha memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi konsumen. Dengan sikap positif, kami mampu mengubah suasana dan menebar kegairahan terhadap siapapun yang berinteraksi dengan kami. Yang terakhir yaitu senantiasa membangun kemitraan yang saling menguntungkan bagi siapa saja bekerja sama dengan perusahaan kami. Mungkin itu visi dari misi dari objek penelitian yang dilakukan dari apotek pemilik Kadungora. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan dari penjelasan untuk matkul metodologi penelitian tentang rancang bangun sistem informasi apotek di apotek pemilik Kadungora berbasis web. Yang mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.